Mantap Houthi siapkan serangan dahsyat ke Israel. Kelompok perjuangan yang menguasai Yaman, Houthi, berjanji untuk melancarkan serangan lebih lanjut terhadap target-target yang berada jauh di dalam wilayah Israel. Itu sebagai respons atas kekejaman rezim Israel terhadap rakyat Palestina dan negara-negara regional lainnya. Houthi, dalam semua formasinya, berada pada tingkat kesiapan tertinggi untuk melancarkan serangan dahsyat jauh ke dalam entitas Zionis, kata Mayor Jenderal Mohammed Nasser Al-Atifi, pemimpin berpengaruh Houthi. Proses pengambilan keputusan militer telah mempelajari semua faktor penentu militer dan menganalisis dengan cermat kelemahan musuh Zionis, tambahnya. Poin-poin terpenting dalam bank target Zionis telah diidentifikasi dengan cermat dan tepat, yang menjadi sasaran analisis informasi dan intelijen yang mendalam. Sejak 7 Oktober, ketika rezim Israel memulai perang genosida terhadap jalur Gaza, pasukan Yaman telah melancarkan banyak serangan pro-Palestina terhadap wilayah yang diduduki. Houthi juga telah menargetkan kapal-kapal Israel yang menuju atau menjauh dari wilayah tersebut sebagai cara untuk memaksa rezim menghentikan serangan militer dan pengepungan yang telah diberlakukan secara bersamaan di Gaza. Menegaskan kembali kesiapan pasukan, Al-Atifi mengatakan mereka memiliki kemampuan dan sarana untuk melakukan serangan yang akurat dan tepat. Dia juga membahas kesiapan yang telah diumumkan oleh pasukan Yaman dan komponen lain dari poros perlawanan regional untuk menanggapi dengan tegas pembunuhan tokoh-tokoh perlawanan senior oleh rezim. Operasi pembunuhan yang ditargetkan yang terjadi akhir bulan lalu menyebabkan tewasnya Ismail Haniyeh, mantan kepala Biro Politik Gerakan Perlawanan Palestina Hamas, dan Fuad Shukr, seorang komandan senior Gerakan Perlawanan Hizbullah Lebanon. Kami meyakinkan semua orang bahwa tanggapan dari poros jihad dan perlawanan terhadap kejahatan musuh Zionis sudah dekat dan tak terelakkan, sebagaimana dikonfirmasi oleh pemimpin gerakan Ansarullah, Abdul Malik Al-Houthi, dan itu akan menjadi tanggapan yang strategis dan tegas, katanya. Houthi mengatakan perencanaan yang cermat merupakan salah satu alasan di balik penundaan tanggapan poros perlawanan yang menyakitkan dan efektif terhadap pembunuhan Israel terhadap kepala Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Sementara itu, Kepala Pertahanan Yaman menggarisbawahi bahwa negara itu akan membuat rezim membayar harga yang mahal atas serangan yang telah dilakukannya terhadap wilayah Yaman sebagai tanggapan terhadap serangan angkatan bersenjata yang pro-Palestina. Entitas Zionis hanya akan menemukan kekuatan dan kekerasan dari kami, katanya. Tanggapan Yaman sebagai balasan atas serangan biadab dan kejam Israel di Hudaidah akan disampaikan melalui cara apapun yang memungkinkan. Dia akhirnya meremehkan eskalasi kehadiran militer Amerika yang telah terjadi di seluruh wilayah untuk mendukung rezim tersebut, dengan mengatakan peningkatan kekuatan tidak berarti apa-apa, dan itu akan dihadapi dengan kekuatan dan pasti akan gagal total. Mencekam, serangan rudal besar-besaran Iran bikin Iron Dome Israel kewalahan tak tertolong. Pakar militer Rusia Yuri Lamin percaya jika pertahanan Israel telah jebol dengan serangan rudal besar-besaran Iran dan juga proksi-proksinya. Menurutnya, sistem pertahanan Iron Dome Zionis telah kewalahan dalam situasi seperti itu. Iran dilaporkan sedang bersiap kembali untuk meluncurkan serangan balas dendam terhadap Israel yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Lamin kepada Sputnik mengatakan serangan rudal Iran pada bulan April telah mendorong pertahanan udara Israel hingga batas maksimal. Meskipun faktanya,
Teheran tidak menggunakan rudal terbaiknya dan Israel dibantu oleh Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Namun Israel masih tumbang dengan senjata yang ditembakkan oleh Iran, meskipun bukan senjata yang paling canggih. Serangan serentak yang dikoordinasi dan lebih masif dari Iran, Irak, Yaman, dan juga Lebanon dapat menembus pertahanan udara dan juga rudal Israel, kata Liamin yang merupakan peneliti senior di Center for Analysis of Strategies and Technologies. Saya tidak berpikir bahwa Israel dapat secara serius meningkatkan kemampuannya di bidang ini sekarang karena begitu sedikit waktu telah berlalu sejak April. Bukan suatu kebetulan, Ibu Dia, bahwa Amerika Serikat berusaha untuk meningkatkan kemampuan pertahanan rudal Israel dengan mengerahkan aset militer tambahan di wilayah tersebut. Mengenai kemampuan sistem pertahanan Iron Dome milik Israel yang terkenal, Liamin mencatat bahwa sistem itu, seperti sistem pertahanan udara lainnya yang ada, tidak menjamin perlindungan 100% dan Israel tidak akan aman selamanya. Di satu sisi, sistem ini dapat kewalahan oleh peluncuran roket massal. Di sisi lain, pesawat nirabak sulit dideteksi dan pertahanan udara Israel terkadang membiarkan beberapa di antaranya lolos, dan bahkan hal itu telah menghabiskan banyak biaya untuk Israel sendiri. Sementara itu, Liamin juga mengamati bahwa wilayah Israel yang relatif kecil memungkinkan Tel Aviv untuk membuat pertahanan udara berlapis-lapis yang mampu menangkis serangan serius. Sisi negatifnya adalah bahwa berbagai instalasi militer, pemerintah dan juga industri yang penting terletak relatif berdekatan yang membuatnya rentan jika pertahanan udara atau rudal kewalahan paparnya.